Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, dalam video kali ini saya akan membahas tentang Permendikbud 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Nah, Permendikbud ini adalah mengganti atau mengubah lah ya Permendikbud sebelumnya, yaitu Permendikbud 82 tahun 2015 tentang penanganan dan tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di satuan pendidikan. Nah, sekarang sudah berubah menjadi Permendikbud 46 tahun 2023. Nah, ini saya akan buat video berseri untuk ngebahas karena sebenarnya Permendikbud ini cukup panjang nih dibanding Permendikbud sebelumnya yang tahun 82. Jadi total di sini ada ya pasalnya saja itu mencapai lumayan banget lah ya. Babnya itu ada 12 bab dengan 79 pasal yang sebelumnya nggak nyampe sampai berpuluh-puluh begini. Nah, karena banyak panjang, maka saya akan membagi video ini ke dalam beberapa seri. Jadi kita akan mulai seri pertama, saya akan membahas tentang apa saja bentuk-bentuk kekerasan dalam Permendikbud ini. Ya, bentuk-bentuk kekerasan yang bisa terjadi di satuan pendidikan berdasarkan Permendikbud 46 tahun 2023. Nah, seperti apa? Ikuti terus dalam video ini, tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan ini kita bicara bentuk-bentuk kekerasan itu berada di bab 2, dimulai dari pasal 6. Nah, di dalam Permendikbud 46 tahun 2023, kekerasan itu terdiri dari ya kekerasan fisik, kekerasan psikis, kemudian perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi ya dan intoleransi, juga kebijakan yang mengandung kekerasan serta bentuk kekerasan lainnya. Kebijakan yang mengandung kekerasan itu misalnya bisa dihadirkan melalui aturan sekolah. Umpamanya anak terlambat push up 25 kali gitu. Atau misalnya anak masuk kelas terlambat 10 menit, maka dia harus sit up 15 kali misalnya. Itu adalah bentuk-bentuk yang masih dengan bentuk kekerasan. Jadi dia bisa jadi sebagai aturan sekolah, kan kebijakan ya berarti, tetapi isinya adalah dengan kekerasan. Ya, kemudian bentuk kekerasan lainnya bisa saja jika tidak termasuk tadi di kekerasan fisik, di kekerasan psikis, di perundungan, kemudian juga tadi diskriminasi, intoleransi, kekerasan seksual atau kebijakan yang lainnya gitu ya, kebijakan pihak sekolah yang memang mengandung kekerasan. Nah, misalkan tuh ya, oh ini kok nggak masuk sini, nggak masuk situ. Nah, itu ada bentuk yang lain disebut sebagai bentuk kekerasan lainnya. Ya, jadi itu di pasal 6. Lalu di pasal 7 itu sebenarnya mulailah pasal-pasal berikutnya mendefinisikan kekerasan-kekerasan di lingkungan pendidikan itu kemudian lebih dirinci. Misalnya kekerasan fisik itu seperti apa, kekerasan seksual dan lain-lain. Oke, untuk kekerasan fisik ya, itu yang dimaksud sebagaimana di pasal 6 tadi, itu dengan kontak fisik antara pelaku dengan korban gitu ya. Jadi ini bukan daring, tapi dilakukan secara fisik dan bisa saja tanpa menggunakan alat bantu. Nah, lalu kekerasan fisik yang itu apa saja sih sebenarnya gitu. Yang pertama bisa saja tawuran atau perkelahian massal, bisa juga penganiayaan ya, kemudian perkelahian, tapi bisa juga eksploitasi ekonomi ya untuk kepentingan tentu si pelaku, misalnya melakukan pemalakan, pemerasan ya, jadi itu uang jajan diambil atau dipaksa untuk membayarkan, itu juga bentuk kekerasan yang disebut dengan eksploitasi secara ekonomi. Kemudian bisa saja pembunuhan dan atau perbuatan lain yang dinyatakan sebagai kekerasan fisik dalam ketentuan peraturan perundangan lainnya. Nah, masa sih di lembaga pendidikan ada pembunuhan? Ya bisa saja terjadi ya. Jadi misalnya memukul, menganiaya,
tapi kemudian korban meninggal. Itu terjadi kok di beberapa kasus. Misalnya di Jawa Timur ya, di salah satu SMK negeri ya, ketika seorang korban ini adik kelas, kemudian pelaku adalah kakak kelas. Nah, kemudian diserang adik kelasnya ini, ditendang bagian leher, langsung jatuh ya, dan ternyata jatuh, sesak nafas ya, kemudian ketika dibawa ke rumah sakit dalam perjalanan meninggal dunia. Atau misalnya juga ada kasus ya, pernah terjadi seorang guru mengalami juga pemukulan dari muridnya, gurunya langsung jatuh ya, tapi karena terlambat dibawa ke rumah sakit, si guru malah diminta pulang ya, tapi tidak dibawa ke rumah sakit, dan ternyata sempat tertidur juga di rumah sampai hilang kesadaran. Nah, akhirnya juga gurunya meninggal dunia. Nah, terus juga ada beberapa kasus lainnya ya, seperti anak diminta di Manado, misalnya kota Manado, dia terlambat terus suruh lari ya, di lapangan gitu 20 putaran, tapi pada putaran keempat anak ini jatuh ya, kemudian mengalami sesak nafas, dan ketika dibawa ke rumah sakit dalam perjalanan meninggal dunia. Artinya ya bisa saja gitu jatuhnya jadi membunuh gitu ya, walaupun mungkin tidak dengan perencanaan. Nah, itu bahayanya ya, berbagai bentuk sebenarnya hukuman-hukuman fisik atau tindakan kekerasan fisik lain bisa saja mengakibatkan kematian pada korban. Nah, lalu bagaimana dengan kekerasan psikis? Psikis ini kan kaitannya dengan psikologi ya. Nah, itu dibahas di pasal 8. Nah, pada pasal 8 ini kekerasan psikis itu tentu kekerasan yang sifatnya non fisik. Itu bisa saja pertama pengucilan ya, pengucilan itu misalnya nggak ditemenin, atau misalnya ada perayaan teman satu kelas diundang kecuali dia gitu ya, misalnya perayaan ulang tahun, itu adalah bentuk pengucilan. Bisa saja bentuk penolakan, pengabaian, penghinaan ya, bisa terjadi itu pada lingkungan sekolah, penyebaran rumor, panggilan-panggilan yang mengejek, misalnya kurus dipanggil triplek gitu ya, gemuk dipanggil gembrot atau gendut gitu ya. Kemudian intimidasi, bisa saja teror ya. Kemudian juga perbuatan mempermalukan di depan umum ya, menghina misal di depan umum, karyanya jelek, disobek-sobek gitu, atau dengan kata-kata. Intimidasi ya, intimidasi itu bisa saja kan bentuk-bentuk ancaman, kalau lu nggak ngasih maka gitu, misalnya contekan, atau diminta suruh mengerjakan PR temennya gitu yang membuli tadi. Kemudian bisa saja teror. Kalau teror itu kan ya tadi berulang-ulang tuh, diteror, ditakut-takuti gitu ya. Kemudian itu bisa jadi melibatkan daring gitu ya, bisa saja lewat WA, lewat Instagramnya si korban gitu ya, atau media sosial yang lainnya. Kemudian perbuatan yang mempermalukan di depan umum. Perbuatan yang mempermalukan di depan umum tuh ya bisa saja dia direndahkan, diejek ya, misalnya karyanya jelek gitu ya, hal-hal yang semacam itu. Kemudian juga bisa saja pemerasan ya, pemerasan tuh bisa dalam beragam bentuk ya. Kemudian juga perbuatan lain yang sejenis atau mengandung kekerasan secara psikis. Nah, karena kemudian ini psikis, ya bisa saja itu dampak ya dari satu perbuatan. Jadi kalau misalnya tadi ya pemerasan fisiknya betul-betul dia mengalami pemerasan, harus membayarin misalnya, atau uang jajannya diambil oleh si pelaku gitu. Di sini ya dampak dari pemerasan itu gitu ya, secara psikis dia menjadi takut, ya mau ke kantin khawatir gitu ya. Ini hal-hal yang cemas-cemas seperti ini ya sebenarnya dia punya masalah secara psikis gitu. Jadi pengucilan banyak anak kan yang tidak ditemanin gitu ya, karena dianggap dia mungkin miskin atau dianggap dia kemudian punya kekurangan tertentu gitu ya. Nah, kemudian kita juga bisa saja ya, misalnya saya pernah ya ada kasus anak itu epilepsi gitu ya, atau kita menyebutnya mungkin ayan gitu ya. Kemudian dia ternyata mengalami istilahnya kok ya terjadi kambuhnya itu ketika berada di sekolah. Nah, sementara kan orang ayan tuh mengeluarkan air liur, busa gitu ya, itu kemudian
membuat anak-anak lain takut, orang tua juga jadi khawatir, terus meminta anak ini dikeluarkan. Nah tentu nggak bisa gitu. Nah sebagai gantinya anak ini malah ditaruh belajar sendirian, yaitu di ruang musola gitu, ditaruh di sana. Jadi gurunya ngajar itu nanti datang ke anak itu ngasih tugas gitu. Jadi anak ini kan jadi terabaikan juga ya, pengabaian tadi. Dia juga jadi nggak dapat pembelajaran yang sesuai gitu ya dari teman, sebagaimana dirasakan oleh teman-temannya. Mungkin dia hanya dapat penugasan dari si guru dan nggak didampingi dalam pembelajarannya. Nah anak ini kan juga jadi semakin stres ya, secara psikis kan kena juga ketika dia belajar sendirian ya. Bayangkan aja anak kelas 1 belajar sendirian di musola, tidak didampingi siapapun. Tentu ini hal yang bagi dia tidak nyaman. Nah itu lantaran apa? Ketakutan anaknya tertular. Padahal ya tidak mungkinlah epilepsi atau ayan itu menular, tapi karena ketidaktahuan masyarakat kemudian ini terjadi, dan pihak sekolah pun menuruti gitu ya yang masukan dari para orang tua. Nah ini tentu tidak boleh nih terjadi hal yang seperti ini. Mengejek yang paling sering menimbulkan ini adalah, kan ini ada panggilannya mengejek, itu bisa saja seringkali adalah manggil orang tua. Jadi pakai nama orang tuanya, si anak ini dipanggil nama orang tuanya ya. Misalnya lah artis Rafathar, tuh anaknya anak artis Rafathar, kan semua juga tahu kalau bapaknya Rafathar namanya siapa gitu ya, kan terkenal betul Raffi Ahmad. Nah kemudian si Rafathar dipanggil Raffi Ahmad, tentu dia nggak mau kan ya, itu ya kira-kira ya kayak begitu gitu ya. Nah jadi orang tidak senang gitu ketika dia dipanggil nama ayahnya ya. Kemudian juga tadi ya bentuk-bentuk penghinaan ya. Kadang kita kan verbal nih ya, si guru misalnya, maksudnya membandingkan ya, melakukan perbandingan. Kok kelas ini nggak kayak kelas sebelah, itu sebenarnya membanding-bandingkan itu ya udah terkategori sebagai bully. Karena anak-anak yang dibandingkan itu akan merasa direndahkan ya, dia dibandingkan dengan kelas yang lebih baik ya dia direndahkan gitu, dia merasa seperti itu. Nah hal-hal ini tentu tidak diizinkan. Jadi kalau tadi di pasal 6 adalah bentuk-bentuk kekerasannya apa saja, nah kemudian pasal 7 mulai bicara kekerasan fisik. Nah kekerasan fisik itu apa saja ya, tadi kita sudah bahas ya, yang melibatkan fisik gitu, itu namanya kekerasan fisik. Tapi ada kekerasan psikis yang tanpa fisik, tapi bisa terjadi orang mengalami kekerasan psikis. Tentu kesehatan fisik maupun kesehatan mental itu sama pentingnya, dan ini tidak boleh, karena tidak boleh terjadi ya. Kalau terjadi harus segera dipulihkan karena amat sangat mengganggu tumbuh kembang seorang anak ya. Nah itu bentuk kekerasan fisik saja dan kekerasan psikis saja sudah demikian banyak dibahas pada pasal 7, 8 dan juga kita lihat di pasal 9. Pasal 9 itu menyebutkan perundungan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat 1 huruf C merupakan kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 huruf B, atau kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 2 yang dilakukan secara berulang karena adanya ketimpangan relasi. Jadi ada relasi kuasa. Ya, jadi pasal 9 ini betul-betul menunjukkan relasi kuasa. Relasi kuasa itu misalnya begini, dilakukan guru terhadap murid, kan ada relasi kuasa yang timpang antara seorang guru dengan seorang peserta didik. Nah kemudian juga siswa senior kepada siswa junior, itu ada ketimpangan relasi kuasa juga ya. Atau misalnya anak dari keluarga tidak mampu, kemudian pelakunya adalah anak dari keluarga mampu misalnya, itu juga ada relasi ya, relasi kuasa yang timpang. Atau anak yang dianggap tidak pintar ya, kemudian dilakukan pembulian oleh sekelompok anak yang memang pintar ya, itu kan berarti ada perbedaan di antara mereka gitu ya, di mana relasi itu tidak setara. Nah itu banyak ya peristiwa-peristiwa itu muncul karena hal-hal tersebut. Jadi nggak mungkin gini loh, yang miskin ngebully yang kaya, atau misalnya guru membuli kepala sekolah, atau murid kemudian membuli guru. Mungkin dalam beberapa kasus ada gitu, tapi itu biasa pada kondisi-kondisi tertentu. Namun di dalam pasal 9 ini kita bicara tentang relasi ya, kuasa yang timpang antara korban dengan pelaku ya. Jadi ini
bagus betul Permendikbud 46 tahun 2023 ini. Demikian rinci terkait dengan bentuk-bentuk kekerasan itu apa saja. Lalu kekerasan fisik pun demikian dirinci ya, bahkan kategori yang kemudian menimbulkan kematian atau pembunuhan itu pun dimunculkan juga ya, karena kan ada peristiwa anak ditagih uang kas lalu membunuh anak yang menagih ini, walaupun kejadiannya di luar sekolah tapi penyebabnya berada di dalam sekolah. Lalu misalnya kejadian di luar sekolah tapi melibatkan pada anak-anak yang satu sekolah, tentu dalam hal ini sekolah juga bisa menerapkan Permendikbud 46 tahun 2023. Nah, lalu tadi kekerasan psikis disebutkan, dan bagaimana kemudian kekerasan fisik dan psikis ini bisa terjadi lantaran ada relasi kuasa, itu pun disebutkan di pasal 9. Jadi ini memperjelas ya definisi berbagai bentuk kekerasan fisik maupun kekerasan psikis ya dalam lingkungan satuan pendidikan. Oke, demikian ya, kita baru membahas pasal di bab 2 ya, bentuk kekerasan, tepatnya di pasal 6, 7, 8 dan 9. Kita akan lanjutkan nanti kekerasan seksual di satuan pendidikan maupun kegiatan diskriminasi dan intoleransi. Nah, itu akan dalam video yang lainnya. Nah, semoga bermanfaat ya. Mari kita pelajari Permendikbud nomor 46 tahun 2023. Mari kita cegah ya berbagai tindak kekerasan di satuan pendidikan. Oke, demikian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak.